Sebagai seorang planter, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya proses, hasil, dan tujuan. Planter saat ini tidak hanya ditantang untuk mampu bekerja dengan kultur teknik yang baik, melainkan juga harus mampu menjadi leader untuk memimpin orang-orang di dalam tim. Di dalam tim, seorang leader memiliki peran penting untuk dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Namun, dalam perjalanan kepemimpinan, kita akan dihadapkan pada tantangan, perubahan, dan keterbatasan. Untuk itu, seorang pemimpin, kita harus hadir dan tahu di mana posisi kita saat ini. Pemimpin yang baik harus bisa menyadari bahwa perannya dalam organisasi adalah juga untuk landasan terciptanya inovasi untuk mengatasi keterbatasan. Saat ini, saya berada di proses pengolahan kopi Arabica. Salah satu critical point dalam kesuksesan pengolahan kopi Arabica adalah pengeringan. Pengeringan kopi Arabica di kawasan Ijen ini masih menggunakan full sun drying secara manual. Dari sini, tentu kita melihat masih banyak peluang inovasi dari aktivitas pekerjaan ini. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu mengelola terjadinya penciptaan inovasi, dan kita harus bisa menjembatani ide-ide yang muncul dari tim. Dan tentunya dengan arahan dan pembinaan akan menjadikan inovasi nantinya menjadi komplit, sehingga kita nanti akan bisa melihat salah satu contoh inovasi dari pembalikan kopi Arabica ini. Mesin pembalik ini merupakan salah satu contoh manajemen inovasi. Inovasi ini tercipta dan dapat menjadi solusi kreatif karena dapat mengatasi keterbatasan tenaga kerja serta pemanfaatan sumber daya untuk modifikasi alat sesuai kebutuhan. Juga ini didukung oleh peran pemimpin yang menjembatani ide-ide untuk terus dikembangkan dan diterapkan dalam proses pekerjaan. Inovasi pembalik ini mampu menggunakan 3 tenaga kerja, yang selama ini menggunakan 12 tenaga kerja. Kita bisa menghemat 8 tenaga kerja untuk 1 mesin pembalik. Tujuan inovasi ini juga tentunya untuk mendukung tercapainya tujuan dan kinerja perusahaan. Namun kita juga harus ingat, pemimpin tidak hanya berperan dan bertanggung jawab dalam pencapaian kinerja, namun juga untuk pengembangan individu anggota tim. Oleh karena itu, seorang leader tidak hanya memimpin untuk pencapaian kinerja dan target perusahaan, namun juga harus mampu memotivasi anggota tim, pengembangan individu sesuai kebutuhan pekerjaan, serta menyiapkan anggota tim untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang. Tentunya, hal ini tidaklah mudah. Beberapa metode yang dapat digunakan seorang leader untuk mengembangkan anggota tim antara lain mentoring, coaching, bahkan konseling.